Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Untuk kita bisa tepat melakukan harokah jauhariyah sampai menuju kesempurnaan, kita harus melakukan 4 perjalanan, 4 sair. Perjalanan yang pertama adalah sair minal khalq ilal haq. Perjalanan dari dunia makhluk, dunia ciptaan menuju Allah. Meninggalkan realitas, menembus teori pembatas menuju yang tak terbatas. Kita gunakan dunia makhluk sebagai kendaraan untuk menuju yang hak. Di perjalanan pertama, kita masih ada di dunia nyata, tapi kita bergerak mendekati Allah. Di perjalanan pertama, kita ketemu syariat, kita ketemu sholat, ketemu zakat, ketemu puasa. Ini adalah upaya-upaya untuk mengatasi realitas. Jangan terjebak di dunia ini, jangan terjebak di dunia makhluk. Kita harus berjalan menuju Allah. Jadikan sholat, jadikan puasa, jadikan haji, jadikan realitas sekelilingmu sebagai pijakan untuk menuju Allah. Itu perjalanan pertama. Harus dilewati, tidak bisa diloncati. Kenapa? Karena kita manusia, kita makhluk. Kalau perjalanan pertama sukses, kita akan ketemu dengan perjalanan kedua. Sair fil haqqi fil haqqi. Ketika perjalanan pertama sukses, kan kita ketemu Allah sudah. Karena tadi menuju al-haq. Begitu kita ketemu Allah, mari kita nikmati perjalanan dengan Allah di dalam Allah. Biasanya ini yang dilakukan oleh para sufi. Uzlah, riyadoh, suluk, kasyaf, makrifat, ittihad, hulul, dan lain sebagainya lah, konsep-konsep sama. Itu kan perjalanan bil haq fil haq. Perjalanan di dunia lahud, perjalanan di dalam Allah. Perjalanan kedua, setelah tadi kita nyampe di Allah lewat kendaraan pertama. Kalau kita sukses mengembarai dunia ketuhanan, saatnya kita kembali. Jangan berhenti di sana. Karena umat, masyarakat juga butuh pencerahan seperti kita. Perjalanan yang ketiga adalah sair minal haq ilal khalq. Dari Allah menuju makhluk. Jadi kembali ke tengah semesta, namun batinnya sudah terikat oleh Allah. Melihat segala sesuatu sekarang sudah nggak tertarik lagi, karena yang ada di matanya hanya Allah. Jadi kalau sudah nyampe dunia Allah itu, dunia sudah nggak penting dan tidak menarik lagi. Begitu dia kembali ke makhluk, ya melihat segalanya adalah manifestasi dari adanya Allah. Sair minal haq ilal khalq. Dan perjalanan yang keempat, yang terakhir, sair fil khalq bil haq. Perjalanan di dalam makhluk yang sekarang sudah nyampur dengan makhluk, seperti tadi perjalanan awal, tapi sekarang Allah ada bersamanya. Kalau dia ngomong, Allah jadi mulutnya. Kalau dia jalan, Allah jadi kakinya. Kalau dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Takhollak bi ahlakillah. Jadi sekarang beraktivitas bersama manusia sudah Allah yang ada dalam dirinya, mewarnai dunia dengan cinta ketuhanan, membantu sesama berlayar menuju Allah. Karena dia yang sudah tahu alamatnya untuk ketemu Allah, maka sekarang melakukan perjalanan puncak. Sair fil khalq bil haq.
Biasanya kalau para sufi, perjalanan keempat ini wujudnya adalah mungkin bikin torekot, mungkin bikin lembaga, bikin yayasan, bikin perguruan, bikin pondok pesantren. Itu sair fil kholq bil haq. Jadi ada 4 perjalanan. Yang pertama perjalanan menuju Allah, yang kedua perjalanan di dalam Allah, yang ketiga perjalanan dari Allah, dan yang keempat perjalanan dengan Allah. Nah, itu al-asfar al-arba'ah. Nggak usah tanya saya ada di mana, kita baru ancang-ancang mau masuk ke yang pertama. Nggak usah, saya ada di mana ya Pak Allah. Paling yang pertama aja belum kamu. Baru belajar untuk melakukan perjalanan pertama. Ya semoga kita ngalami perjalanan kedua. Syukur-syukur bisa ketiga. Dan alhamdulillah kalau sudah nyampe keempat. Harus diusahakan untuk menuju tadi. Caranya ya al-harokah al-jauhariyah, gerakan yang substantif. Itu al-asfar al-arba'ah, 4 perjalanan. Dan Mullah Sadra sendiri menjalankan 4 ini. Diawali ketika dia ahli semua ilmu-ilmu keislaman, ahli teologi, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, dan melakukan sair yang pertama. Sampai puncaknya kemudian dia melakukan uzlah, tak bilang tadi. Melakukan uzlah 7 atau 11 tahun. Itu perjalanan di dalam Allah. Kemudian dia kembali lagi bikin sekolahan, jadi guru, membimbing orang, nulis kitab untuk menceritakan pengalamannya di dunia Allah. Itu perjalanan dari al-haq. Dan terakhir segala aktivisme sosial, aktivisme keagamaannya untuk membimbing orang, membimbing murid-muridnya, melahirkan sair yang keempat, yaitu perjalanan dengan Allah. Jadi teori ini hasil kristalisasi sebenarnya perjalanannya Mullah Sadra sendiri, yang disarankan juga untuk semua kita harusnya juga melakukan 4 perjalanan ini. Wahyu, iya, kalau menurut Mullah Sadra, seorang nabi itu memiliki kecerdasan puncak dan imajinasi puncak. Caranya melalui kuwatun nafas min juz'iha al-amali, untuk bisa mengaktualkan potensi kecerdasan puncak dan imajinasi puncak itu ya harus melakukan olah kejiwaan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Itu yang dilakukan oleh Ibrahim ketika mencari Tuhannya. Kuwatun nafas min juz'ihal amali. Terus sekarang kalau ada orang yang juga melakukan olah kejiwaan, apa bisa Pak jadi Nabi? Tidak bisa. Kenabian sudah terputus. Cuma parsial profesi, bukan Nabi loh ya, tanggung jawab kenabian itu tetap harus bersambung. Tanggung jawab menyebarkan ajaran, tanggung jawab mendakwahkan Islam, itu tetap harus ada tokohnya. Nabi sudah nggak ada, tapi penerusnya harus ada. Karena kalau enggak, agamanya akan mati. Ya kalau kita ya para ulama. Karena Mullah Sadra seorang Syiah, ya bagi dia penanggung jawab kenabian ya para imam. Kalau kita ya para ulama, para wali, itulah mereka yang penanggung jawab kenabian. Dan akan selalu ada, jangan khawatir. Di hadis sendiri kan juga ada yang berkata sekian ratus tahun pasti akan ada fuhulnya, pasti akan ada ahli yang muncul. Kenapa kayak gitu? Itu kalau dalam bahasanya Mullah Sadra, karena Allah nggak akan tega membiarkan kita kebingungan. Karena Allah juga ingin cepet-cepet dia dikenali. Kayak di Ibnu Arabi kemarin,
Fakholaktul khalqa fabi arufuni. Kuciptakan makhluk biar kenal aku. Lagi makhluknya kok nggak karu-karuan terus, kapan kenal aku? Allah sudah nunggu-nunggu dengan kerinduan yang luar biasa, tapi kamunya leta-lete. Kayak bahasanya wong Jogja kan gitu, kamu leta-lete terus. Sudah ditunggu Allah itu loh, kamu kok lama banget sih? Nah, kadang-kadang terus Allah, ya sudah ada orang tertentu yang dikasih ilham untuk melanjutkan tanggung jawab kenabian. Itu wahyu dan kenabian. Oke, yang terakhir, ini ada satu puisi yang saya senangi dulu dari Mula Sadra. Agak bagus. Tuhan itu tak terbatas, tanpa ruang dan tanpa waktu. Namun dia menjadi kecil sesuai dengan pemahamanmu. Namun dia akan datang sebatas kebutuhanmu. Namun kekuasaannya sebatas harapanmu. Namun firman-Nya sebatas keimananmu. Mereka yang yatim, dia menjadi ayahnya dan ibunya. Mereka yang butuh saudara, dia akan menjadi saudaranya. Mereka yang putus harapan, dia akan menjadi harapan. Mereka yang tersesat, dengannya akan menemukan jalan. Mereka yang berada dalam kegelapan akan mendapatkan cahayanya. Mereka yang sakit akan disembuhkannya. Tuhan akan menjadi segalanya dan bersama seluruh manusia, namun dengan syarat keyakinan, dengan syarat sucinya hati, dengan syarat sucinya rohani, dengan syarat menjauhi perkawanan dengan kekejian. Cucilah hatimu dengan debu dari segala debu. Cucilah pikiranmu dari segala pikir yang keliru. Cucilah mulutmu dari segala kata yang tak perlu. Karena dia senantiasa menantimu, memanggilmu di setiap lorong hening malammu. Iya. Tak. Aslinya bahasa Arab, cuma tak coba-coba terjemah. Karena zaman aku mahasiswa suka dengan kalimat ini, terus tak pakai. Ya, semoga ada sesuatu yang kamu dapat dari puisi ini. Karena kuncinya sebenarnya satu, Allah itu tergantung kamu. Kedahsyatannya tergantung sedahsyat apa dia bagimu. Kekuasaannya tergantung apa sekuasa apa dia bagimu. Maka tadi kuncinya sebenarnya kamu percaya apa enggak. Kalau kamu mintanya cuma, ya Allah 1 miliar aja deh, nggak banyak-banyak, ya kan sebesar itu seandainya dikabulkan. Dianggapnya Allah nggak bisa kalau 2 miliar. Kayak kamu misalnya, kamu sedang mau ujian di rumah bapakmu sakit, ya Allah saya nggak lulus ujian juga nggak apa-apa asal bapakku sembuh. Ya, emangnya Allah nggak bisa kamu lulus ujian dan bapakmu sembuh? Kok kamu negosiasi doanya kok nanggung gitu? Doa semuanya nggak apa-apa, karena kekuasaan kebesaran Allah sejauh kamu yakini sebesar apa kuasanya dan kebesarannya.